Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadel Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembangunan. Adapun video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 13 mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baiklah, langsung pada inti pembahasan. Baiklah, yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan tingkat pusat dan daerah. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pengertian yaitu perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas dan nyata serta bertanggung jawab kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, tingkat pusat maupun antar daerah. Proses perencanaan pembangunan sendiri yaitu terdapat 4 proses, yaitu pertama pendekatan politik, kedua proses teknokratik, yang ketiga partisipasi, dan yang keempat proses top down. Pendekatan politik yaitu pertama merupakan pemilihan presiden atau kepala daerah yang menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau public choice theory of planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD. Proses teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi yang secara fungsional bertugas untuk itu. Ketiga, partisipatif, itu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam antara lain melalui musrenbang. Dan yang terakhir, proses top down dan bottom up, itu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Ruang lingkup dari perencanaan pembangunan nasional atau tingkat pusat dan perencanaan pembangunan tingkat daerah yaitu pertama, rencana pembangunan jangka panjang, yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah, yang ketiga, rencana pembangunan tahunan. Penyelenggara pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu, menyeluruh serta tanggap terhadap perubahan, dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggara negara. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan yang pertama yaitu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan berkelanjutan. Tahapan perencanaan pembangunan. Pertama yaitu penyusunan rencana. Yang kedua, penetapan rencana. Yang ketiga, pengenalian pelaksanaan rencana. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana.
Penyusunan rencana yaitu terdiri dari yang pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Yang kedua, setiap instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk penyelesaian perencana pembangunan. Dan yang keempat, terakhir, penyusunan rancangan akhir perencanaan pembangunan. Yang kedua yaitu tahapan penetapan rencana. Dalam tahapan penetapan rencana itu menjelaskan bagaimana yang pertama, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Yang kedua, RPJP nasional undang-undang. Yang ketiga, RJP daerah dan peraturan daerah. Yang keempat, RPJM dan tahunan nasional atau PP. Dan yang terakhir, RPJP dan tahunan daerah atau Perkada. Yang ketiga yaitu tahapan pengenalian pelaksanaan rencana. Adapun dalam pengenalian pelaksanaan rencana terdiri dari yang pertama, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Yang kedua, dilakukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau SKPD. Yang ketiga, dihimpun dan dianalisis oleh menteri atau kepala Bapeda hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. Yang terakhir itu evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam evaluasi pelaksanaan rencana yaitu atur tentang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Yang kedua, evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan kinerja mencakup input, output, result, benefit, dan impact. Yang ketiga, kementerian atau lembaga atau SKPD wajib melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu penyusunan RPJP. Penyusunan RPJP terdiri dari yang pertama yaitu penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Kedua, musyawarah perencanaan tahapan pembangunan. Yang ketiga, penyusunan rencana akhir rencana pembangunan. Selanjutnya yaitu penyusunan RPJM dan RKP atau RKPD. Itu mencakup yang pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Yang kedua, penyiapan rancangan rencana kerja. Yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang terakhir, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu Presiden. Presiden yaitu sebagai penyelenggara dan tanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional, dibantu oleh menteri dan pimpinan kementerian atau lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang kedua yaitu Kepala Daerah. Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dibantu Kepala Bapeda dan pimpinan SKPD sesuai tugas dan kewenangannya. Akhir yaitu Gubernur, selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu, serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah dan swasta memiliki hubungan yang erat dalam merencanakan pembangunan yang diinginkan. Karena dalam merencanakan pembangunan nasional tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan berasal dari pejabat atau tanpa mengikut sertakan masyarakat dan stakeholder lainnya seperti swasta, maka akibatnya akan banyak ditemukan masyarakat yang tidak memiliki dan tidak dapat merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting dalam
keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selayaknya mencakup keseluruhan proses, mulai dari awal sampai tahapan akhir. Apakah masyarakat telah terlibat sepenuhnya dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan atau peran masyarakat hanya sekedar pelengkap kegiatan saja? Sedangkan swasta keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintah, ada saling bergantung satu sama lain itu dalam proses pembangunan yang dilakukan nantinya, di mana beberapa upaya yang tidak bisa dihandle oleh pemerintah maka akan dihandle oleh swasta. Koordinasi dalam perencanaan proses pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan penyelesaian aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Yang keempat yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan SDGs dalam pembangunan di Indonesia telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor. Tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga memperluas berbagai kemajuan. Indonesia telah melakukan persiapan pelaksanaan SDGs sejak tahap awal, yaitu penyelesaian antara draft RPJM 2015 hingga 2019 dengan konsep-konsep yang memberi masukan ke dalam SDGs. Indonesia telah berpengalaman dalam melaksanakan agenda global seperti NDGs, perubahan iklim dan beberapa konvensi internasional lainnya sehingga ada mekanisme baku untuk melaksanakan agenda global melalui mainstreaming agenda global tersebut. Dalam penyusunan rencana aksi, koordinasi nasional dan pemantauan serta pelaporan atau review secara berkala. Adanya perubahan yang signifikan di negara-negara yang berhasil dalam mencapai tujuan dalam pembangunan Millennium Development Goals atau MDG semakin membuktikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana yang menjadi cita-cita MDG. Demikian pula dengan Indonesia. Negara ini memiliki kesempatan yang sama dengan negara lainnya untuk mencapai ke-8 tujuan MDG. Dalam implementasinya, Indonesia menemukan kendala-kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Kendala Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan MDG lebih banyak dikarenakan kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah, serta kurangnya keterlibatan pihak swasta maupun masyarakat di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang belum berhasil dalam MDG. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Tidak ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.